Ibu-ibunya bisa sholat berjamaah di rumah sama anak gadisnya. Apakah ibunya jadi imam atau anaknya yang jadi imam, itu silakan, mana yang terbaik. Walaupun tidak dilarang sholat berjamaah juga di masjid. Nah ini dia. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hal berpuasa ini juga banyak hal-hal yang harus kita perhatikan dalam berpuasa. Di samping yang dijelaskan tadi, mulut ini terkadang mulut ini paling riskan, paling bahaya. Yang latihan silat badan kita ya kan, tangan, kaki latihan silat. Tapi terkadang lidah yang lebih pandai bersilat, walaupun nggak pernah latihan silat. Nah, gara-gara mulut gibah, dopok, hancur ibadah puasa. Kamin soib laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal 'atash. Banyak orang yang berpuasa nggak dapat pahala puasa. Kenapa? Yang mereka dapat cuma lapar dan haus. Di antara sebabnya apa? Ya karena mata nggak dijaga, mulut nggak dijaga, pendengaran nggak dijaga, hatinya juga masih mendengki, pikiran kotor, mau membuat kerusakan kepada kenikmatan orang lain, ya terus cepat dengki dia. Kemudian pandangan juga tidak dipergunakan untuk baca Al-Quran dan lain sebagainya. Ini yang perlu dijaga dalam kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan ya. Apalagi kita masih sehat, masih kuat fisik, tidak ada uzur untuk tidak berpuasa, ayo puasa. Kenapa? Karena ternyata nanti Bapak Ibu diceritakan di hari kiamat nanti ada orang yang dipukul, dicambuk sama malaikat. Dia minta tolong sama Rasulullah. Ya Rasulullah, syafiq, ya Rasulullah, tolong aku ya Rasulullah, aku ini umatmu. Kemudian ketika Rasulullah mendengarkan bahwasannya yang meminta tolong ini adalah bagian daripada umatnya, dengan penuh kasih sayangnya Rasulullah, dengan penuh cinta kasihnya Rasulullah kepada orang yang dicampurin sama malaikat ini, Rasulullah berniat untuk mendoakannya, mendoakan orang yang dicambuk ini. Tapi begitu mau didoakan oleh Rasulullah, malaikat bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, orang ini waktu bulan puasa dia adalah bagian daripada musuhnya bulan Ramadan. Orang ini musuhnya Ramadan ya Rasulullah. Udah dia gak puasa, bangga pula dia menunjukkan maksiat di hadapan Allah di bulan Ramadan. Udah dia gak berpuasa, bangga pula dia menunjukkan perbuatan maksiat, perbuatan dosa tanpa merasa malu di hadapan Allah. Maka kemudian mendengarkan penuturan daripada malaikat itu, Rasulullah enggak jadi mendoakan, enggak jadi mendoakan orang yang menjadi musuh Ramadan ini. Akhirnya orang yang menjadi Ramadan ini tidak mendapatkan doa dari Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Aku tidak bisa memberikan pertolongan kepada orang-orang yang dimusuhi oleh Ramadan. Ana barikum mimman khosmahu Ramadan. Saya tidak bisa memberikan syafaat. Saya tidak bisa memberikan pertolongan kepada orang yang dimusuhi oleh bulan Ramadan. Kemudian hal ini Rasulullah pun tidak berani Pak memberikan pertolongan. Rasulullah tidak berani memberikan syafaat kepada orang yang sepelekan Ramadan. Nah ini hati-hati kita. Kalau kita masih sehat, masih kuat, mau laki-laki mau perempuan, kalau tidak ada uzurnya, tidak ada alasannya untuk tidak berpuasa, maka wajib hukumnya berpuasa. Nah, wajib hukumnya berpuasa. Kecuali kalau memang sakit, boleh gak puasa, tapi diganti puasanya, dikodok puasanya sebelum hadirnya
bulan Ramadan yang akan datang, dia ganti setelah bulan Ramadan berakhir. Contoh, ini bolak-balik saya bilang Pak, misalnya bulan Ramadan semalam masih ada ketinggalan puasa Bapak. Ini sebelum masuk Ramadan tahun ini masih ada sekitar 10 hari lagi kurang lebih, atau 11 hari lagi kita berpuasa. Maka ganti Pak, Bu. Karena yang menjadi penghalang terhadap orang yang mau masuk surga itu, orang yang mau dihisab itu ya hutangnya, baik hutang kepada sesama makhluk maupun hutang kepada Allah. Kalau hutang sesama makhluk barangkali janji, nazar, kemudian hutang berbentuk materi, hutang duit misalnya. Tapi kalau sama Allah, hutang kita apa? Puasa kita ganti. Kemarin sudah dijelaskan, sudah diterangkan juga sama Ustaz Zil, ya, sudah dengar juga kita terkait dengan bagaimana harusnya kita mengqadha, mengganti puasa kita. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang terakhir untuk kajian kita malam hari ini. Ada 4 golongan orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin. Yang pertama itu talil Quran, baca Quran. Kemudian wahafizil lisan, orang yang menjaga lisannya. Yang ketiga mut'imil ji'an, orang yang memberikan makan kepada orang yang kelaparan. Kemudian wasoimi fi syahri Ramadan, yaitu orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Maka orang yang berpuasa Ramadan itu sangat-sangat dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam keterangan hadis diterangkan, begitu menjelang datang bulan Ramadan, para malaikat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghias surga seindah-indahnya. Untuk apa itu? Untuk menyambut nanti orang-orang yang pernah berpuasa, orang yang berpuasa Ramadan nanti akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga yang telah dihiasi oleh para malaikat dengan seindah-indahnya. Bahkan orang yang berpuasa itu akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga itu melalui jalur khusus. Bypass kalau bahasa Inggrisnya. Bypass ya. Langsung pakai tol ya. Apa itu nama tolnya? Babur Rayyan. Ada pintu Rayyan namanya. Nanti orang yang puasa, kau dulu waktu hidup selalu berpuasa, ayo masuk surga dari pintu ini, kau usah dari pintu sana. Ini pintu khusus kalian orang-orang yang berpuasa. Maka kemudian dalam hal berpuasa ini juga, dalam bulan Ramadan, siapa yang melaksanakan amal ibadah sunnah, pahalanya bagaikan dia melaksanakan amal ibadah wajib. Dan kalau siapa yang melaksanakan ibadah wajib, maka pahalanya bahkan sampai dilipat gandakan 700 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan puasa haknya Allah. Allah yang akan membalas langsung dan memberikan pahala kepada orang-orang yang berpuasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini barangkali ini kajian kita mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Barangkali ada pertanyaan yang mau dipertanyakan. Untuk kesempatan ini kami persilakan Bapak Ibu untuk bisa menanyakannya. Silakan Pak. Ada Bu pertanyaan? Ya silakan Bu. Kalau dalam keterangan mazhab Syafi'i, orang yang sakit itu dia sakit dan sembuh ya.
sakit yang sembuh itu dia tidak fidyah. Iya, dia hanya mengqadha. Iya. Jadi kalau seandainya misalkan dia melahirkan, Iya. sudah fidyah. Dia kalau seandainya khawatir terhadap dirinya dan anaknya, khawatir terhadap keduanya, dia boleh fidyah. Tapi tidak juga puasanya lagi ya? Enggak. Cukup fidyah itu. Iya. Walaupun diperbanding dari di mazhab, di beberapa pendapat mazhab ada yang hanya membayar fidyah, ada yang di samping dia bayar fidyah, dia bayar qada puasa juga. Ada juga di mazhab apa itu Maliki kalau nggak salah saya lupa ya. Itu dia hanya bayar qada. Iya, karena dia dianggap sebagai orang yang sakit. Pernah fidyah itu Ustaz. Ya kan? Melahirkan. Ya. Jadi terus dia bayar fidyah. Jadi katanya cukuplah fidyah itu aja. Iya. Puasanya. Iya. Iya. Ada yang hanya bayar fidyah, Iya. ada yang dia bayar fidyah tapi qada juga, ada yang cukup qada nggak bayar fidyah. Oh gitu. Jadi dia nggak bayar fidyah, tapi dia berbodoh puasanya. Iya. Ya, ada itu di empat mazhab itu kadang sama seperti sholat. Sholat subuh ada yang pakai kunut, nggak ada yang pakai kunut, ada yang nggak pakai kunut gitu ya. Tergantung mana muhadananya, artinya mana yang diamalkan dalam kesehariannya, itu dia. Iya. Ada lagi Bapak Ibu? Itu doa bacaannya Pak ya nawait sama godin juga Ya, nama gitu ya. nawaitu shauma ghadin an qada'in fardhu lillahi ta'ala. Nawaitu shauma ghadin an qada'in fardhu lillahi ta'ala. Atau cukup pakai bahasa Indonesia aja, sengaja aku niat berpuasa untuk qada, untuk mengganti puasa yang tertinggal karena Allah Ta'ala. Nah, itu aja. Jadi puasanya macam mana, sama seperti puasa biasanya. Ya. Enggak tetap Pak ya bacaannya. Maka sudu Pak. Bukannya Allah maksud itu. Ada lagi Bapak Ibu? Ya. Baik. Barangkali kalau nengok tanggal puasa ya, itu kalau Muhammadiyah itu sudah melalui Dewan Tarjihnya, mereka puasa tanggal 2 April. Tapi kalau kita masih menunggu sidang isbat pemerintah, ya. Kalau kita belum Bu, tapi kalau melihat perhitungan kalender, kayaknya ada perbedaan gitu ini. Kalau pemerintah nggak tahu juga lah ya, tergantung hilalnya juga. Nah, kalau di sidang isbat tanggal 1 hilal sudah nampak di tanggal 2, ya kita puasa tanggal 2. Nah, tapi kalau misalnya hilal belum nampak, barangkali ya puasanya di tanggal 3. Itu. Amin, amin, amin. Ya, amin. Nah kemudian kalau misalnya di malam Rabu yang akan datang itu tanggal 29, itu kita buat ngaji lagi apa enggak sekali lagi? Semana Bapak Ibu? Unggahan. Oh, kalau sekalian unggahan tadi tanggal 31 ya, diagendakan, kita rencanakannya. Iya, berarti malam Rabu yang akan datang kita ganti jadi malam Jumat. Gitu ya. Ada Isya ya. Iya, kalau tanggal 31 malam Jumat. Tanggal 31. Iya, malam Jumat. Mana nih Pak? Kita buat unggahannya kapan kira-kira? Kalau kita buat nanti di tanggal 1, khawatirnya malah di tanggal 2 kita udah puasa. Ya kan?
Maka kalau di tanggal 30 saya ada agenda undangan. Ya 31 bulan Kamis malam Jumat. Ya Bu, Kamis malam Jumat tanggal 31. Iya Ustaz. Disitulah kita buat unggahannya. Iya Ustaz. Jadi malam Rabu enggak kita buat ngajinya lagi ya. Iya ya. Oke lah. Malam Rabu ada pengajian Pak ya. Malam Rabu enggak lagi. Iya. Jadi baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah